Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Kamis 28 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, ada kalanya kita merasa tidak berdaya, seperti tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ada kalanya kita ingin datang kepada Tuhan, tetapi hati kita ragu. Apakah Tuhan masih mendengarkan kita? Apakah doa kita masih ada gunanya? Apakah kita pantas memohon kepadanya? Bacaan Injil hari ini mengajak kita melihat iman Bartimeus, seorang yang buta secara jasmani, tetapi justru memiliki mata iman yang tajam. Ia berani berseru kepada Yesus, meskipun orang banyak menyuruhnya diam. Ia juga berani menyampaikan dengan jujur apa yang sungguh ia butuhkan. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini dengan hati yang terbuka dari Injil Markus pasal 10 ayat 46-52, agar kita pun belajar berani berseru kepada Tuhan dan jujur memohon belas kasih-Nya. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, bacaan Injil hari ini mengisahkan Bartimeus, seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan dekat Yeriko. Ketika ia mendengar bahwa Yesus lewat, ia mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak menegurnya supaya ia diam. Mungkin mereka merasa Bartimeus mengganggu. Mungkin mereka menganggap seruannya terlalu keras. Mungkin juga mereka merasa orang seperti Bartimeus tidak pantas menarik perhatian Yesus. Tetapi Bartimeus tidak berhenti. Ia malah semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saya melihat iman Bartimeus ini luar biasa. Ia memang buta secara jasmani, tetapi mata imannya terbuka. Ia tidak dapat melihat wajah Yesus, tetapi ia mengenali siapa Yesus. Seruannya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," bukan sekedar permintaan orang yang sedang susah. Itu adalah pengakuan iman. Ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ia percaya bahwa Yesus sanggup menolongnya. Ia percaya bahwa belas kasih Yesus lebih kuat daripada suara orang banyak yang menyuruhnya diam. Saya rasa inilah yang sering terjadi juga dalam hidup kita. Ada saatnya kita ingin datang kepada Tuhan, tetapi ada banyak suara yang seolah-olah menyuruh kita diam. Suara itu bisa datang dari luar, melalui orang-orang yang melemahkan harapan kita, tetapi bisa juga justru datang dari dalam diri kita sendiri. Rasa malu, rasa tidak layak, rasa putus asa, atau pikiran bahwa doa kita tidak akan mengubah apa-apa.
Bartimius mengajarkan kepada kita untuk tidak membiarkan iman kita dibungkam. Ia tidak menunggu keadaan menjadi tenang dulu. Ia tidak menunggu orang banyak mengizinkannya dulu. Ia tidak menunggu dirinya menjadi pantas dulu. Begitu ia tahu Yesus lewat, ia berseru. Dan ketika ditegur, ia tetap berseru. Saya pribadi pernah mengalami pemikiran yang keliru tentang berdoa. Dulu saya berpikir, Tuhan kan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan saya. Kalau Tuhan mengasihi saya, mestinya Tuhan langsung memberi tanpa perlu saya memintanya dalam doa, apalagi mesti meminta berulang-ulang. Kalau harus meminta, rasanya kok seperti Tuhan belum tahu saja. Apalagi harus meminta terus-menerus, seolah-olah Tuhan perlu dibujuk atau didesak. Tetapi lama-kelamaan saya menyadari bahwa pemikiran seperti itu keliru. Tuhan memang sudah tahu kebutuhan kita, tetapi doa bukanlah sekedar cara untuk memberitahu Tuhan tentang apa yang kita perlukan. Doa adalah relasi. Doa adalah cara kita datang kepada Tuhan, membuka hati, menyatakan iman, dan belajar jujur di hadapannya. Dalam kisah Bartimius, Yesus tentu tahu bahwa Bartimius buta. Semua orang di sekitar situ juga tahu. Bartimius sendiri tahu. Tetapi Yesus tetap bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Pertanyaan Yesus itu bukan karena Yesus kekurangan informasi. Pertanyaan itu memberi ruang kepada Bartimius untuk menyatakan imannya, untuk membuka hatinya dan menyebutkan kebutuhannya secara jujur. Bartimius menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Jawaban itu sederhana, jelas, dan jujur. Bartimius tidak berpura-pura kuat. Ia tidak menutupi lukanya, tidak berputar-putar. Ia menyampaikan apa yang sungguh ia butuhkan, supaya aku dapat melihat. Di sini saya belajar bahwa memohon kepada Tuhan bukan tanda iman yang lemah. Justru ketika kita berani memohon dengan jujur, kita sedang mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita sedang mengakui bahwa kita tidak mampu menyelesaikan semuanya sendirian. Kita sedang mengakui bahwa belas kasih Tuhan lebih besar daripada keterbatasan kita. Tetapi tentu saja, berdoa tidak selalu identik dengan memohon. Doa bisa berupa pujian, syukur, pertobatan, penyerahan diri, keheningan, atau percakapan batin dengan Tuhan. Kalau doa kita hanya berisi permintaan, maka relasi kita dengan Tuhan bisa jadi sangat sempit, seolah-olah Tuhan hanya kita datangi ketika kita sedang membutuhkan sesuatu. Namun ketika kita sedang membutuhkan pertolongan, Yesus tidak melarang kita untuk memohon. Bartimius justru menjadi contoh bagaimana kita boleh datang kepada Yesus dengan keberanian dan kejujuran. Yang penting, permohonan itu lahir dari iman, bukan dari sikap memaksa Tuhan. Permohonan itu lahir dari kepercayaan, bukan dari keputusasaan. Sekarang saya semakin memahami pentingnya berdoa dengan tak jemu-jemunya, bukan karena Tuhan tuli, bukan karena Tuhan lupa, bukan karena Tuhan baru mau menolong kalau kita terus mendesak, tetapi karena dalam doa yang tekun, hati kita dibentuk. Kita belajar sabar, kita belajar berharap, kita belajar berserah, belajar membedakan mana yang sungguh kita butuhkan dan mana yang hanya kita inginkan. Kadang-kadang ketika kita mulai berdoa, kita merasa sudah tahu apa yang harus Tuhan lakukan untuk kita. Tetapi semakin kita tekun berdoa, semakin kita menyadari bahwa yang kita butuhkan bukan hanya penyelesaian masalah. Kita juga membutuhkan hati yang kuat, pikiran yang jernih, iman yang teguh, dan mata batin yang mampu melihat kehendak Tuhan. Bartimius meminta supaya ia dapat melihat. Permintaan itu sangat nyata karena ia memang buta. Tetapi bagi kita, permintaan itu juga dapat menjadi doa batin kita. Tuhan, buatlah aku dapat melihat. Buatlah aku dapat melihat kebaikan-Mu di tengah kesulitan. Melihat jalan yang harus kutempuh. Melihat keluargaku dengan kasih. Melihat sesamaku dengan belas kasih. Dan melihat hidupku bukan hanya dengan mata jasmani, tetapi dengan mata iman.
Dalam hidup keluarga, kita pun membutuhkan keberanian untuk berseru kepada Tuhan seperti Bartimeus. Tetapi seruan kepada Tuhan tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu indah susunan katanya, tidak perlu panjang, yang penting jujur. Bartimeus hanya berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan ketika Yesus bertanya, ia menjawab, "Rabuni," supaya aku melihat. Hari ini marilah kita belajar dari Bartimeus. Jangan biarkan iman kita dibungkam oleh keadaan. Jangan biarkan doa kita padam karena rasa malu, rasa tidak layak, atau rasa putus asa. Datanglah kepada Yesus, berserulah kepadanya dengan iman, dan ketika kita memohon, mohonlah dengan hati yang jujur. Sebab Yesus tidak hanya mendengarkan suara yang indah, ia mendengarkan suara iman. Ia mendengar seruan orang yang percaya kepada belas kasih-Nya. Dan seperti Bartimeus, semoga kita pun berani mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, bukalah mataku. Tuhan, ajarlah aku melihat hidup ini dengan iman." Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.